Oke, balik lagi bareng gue Ali di channel Asokat Story. Di video kali ini gue akan membahas tentang Perang Dunia Kedua lagi nih guys. Gue akan membahas blunder Hitler part 2 nih. Karena sebelumnya gue udah pernah membahasnya, blunder Hitler ketika Perang Dunia Kedua atau sebab Jerman kalah pada Perang Dunia Kedua. Seperti yang kita tahu, Jerman selalu menjadi superpower ketika era tahun 1800 sampai tahun 1900. Jadi dia itu selalu mendominasi lah kayak gitu. Dan dia selalu menjadi ancaman berat nih bagi pihak-pihak sekutu atau blok entente ketika Perang Dunia Pertama. Bahkan ketika Perang Dunia Kedua pun dia menjadi dalang dan menjadi saingan berat nih dari blok sekutu tentunya. Di sini gua akan membahas macam-macam blunder dari Adolf Hitler nih, yang menyebabkan Jerman itu hancur dan menyebabkan kekalahan. Yang mana kekalahan ini berimbas kepada dirinya nih, berujung kepada menghabisi nyawanya sendiri dan menghilangkan nyawa istrinya. Yang di sini gue akan menuturkan kepada kalian nih sebab-sebab lain di samping sebab-sebab yang udah gue sampaikan di video sebelumnya. Sebab yang pertama adalah sebab Jerman kalah. Yang pertama adalah Hitler itu terlalu egois. Jadi dia nggak menerima masukan nih dari para jenderalnya, dari para bawahannya. Padahal nih ya, yang ahli di bidangnya itu kan siapa sih? Karena Hitler nggak semuanya dia tahu, bahasa gampang kayak gitulah. Oke, kalau soal politik dia jago nih. Kalau soal politik dia jago, terus juga kalau soal propaganda dia jago. Oke, gua akuin itu. Ya emang faktanya seperti itu. Karena dia pun banyak menyebarkan propaganda nih, dan banyak yang mengakui dan menurutinya gitu kan. Kayak contohnya propaganda dia nih di Timur Tengah, bahwa dia akan memberantas hangus nih pihak-pihak sekutu atau negara-negara Barat yang menguasai Timur Tengah nih. Dan orang-orang Timur Tengah pun pada saat itu menurutinya. Jadi mereka kan bahasa gampangnya mereka sudah termakan propagandanya Adolf Hitler. Padahal seperti yang kita tahu, nggak semuanya yang dia omongkan atau janjikan itu benar ya nggak. Seperti perjanjian Ribbentrop nih, dia melanggarnya. Padahal seperti yang kita tahu, Hitler itu sangat menjaga hubungannya dengan Uni Soviet sebelum Perang Dunia Kedua nih, dan sangat menjaga perjanjiannya seolah-olah atau terlihatnya gitu, kelihatannya gitu lah. Tapi pada akhirnya dia menjajah juga Uni Soviet pada tahun 1940. Jadi perjanjiannya dilanggar. Nah, di sini poinnya yang bisa diambil, orang-orang Uni Soviet pada saat itu sudah termakan propagandanya Hitler. Dan terbukti di sini gue mengacungi jempol lah, karena dia udah pandai lah membuat propaganda ya enggak, sehingga orang-orang atau negara itu bisa termakan gitu atau bisa terpengaruh. Kesalahan Hitler di sini adalah tidak menuruti beberapa orang-orang penting dari kalangannya nih. Contoh, banyak beberapa jenderal dan juga pakar-pakar militer lah pada saat Perang Dunia Kedua, sebelum dimulai maksud gue ya, era Perang Dunia Kedua, tapi sebelum dimulainya nih, yang menasihati kepada Hitler agar Hitler itu nggak buru-buru untuk memulai perang. Karena apa? Karena alutista dan juga SDM Jerman pada saat itu belum mumpuni guys. Ya bahasa gampangnya gini lah, kapal-kapal perang itu masih harus dibuat lebih banyak lagi, itu juga anak-anak mudanya itu masih kurang untuk menjadi pasukan, yang mana pasukan itu untuk membackingi Jerman pada saat itu. Tapi di sini Hitler nggak menggubris atau nggak ngedengerin. Jadi Hitler tetap aja bodoh amat kayak gitu bahasa gampang. Yang terbukti kan kalah lebih cepat. Karena pada saat itu jenderal-jenderal Jerman dan juga pakar-pakar militer di sana menyarankan Hitler itu agar memulai penyerangannya itu pada tahun 1945. Tapi di sini Hitler menolaknya dengan tegas dan nggak ngedengerin. Terbukti aja pada tahun 1945 Jerman itu kalah. Yang harusnya memulai dulu. Yang harusnya mulainya tahun 1945 ya. Tapi Hitler nggak ngedengerin. Ya udah akhirnya kalah tuh pada tahun 1945. Karena jarak dari 1918 ke 1939 itu kan masih terbilang pendek lah ya nggak guys. 1918 ke 1928 aja tuh 10 tahun, ke 1938 20 tahun, hanya 21 tahun. Perang besar ketika Perang Dunia Pertama ke Perang Dunia Kedua hanya berjarak 21 tahun. Itu tuh masih terlalu singkat bagi sebuah negara untuk memulai kembali peperangan, apalagi dia sebagai blok poros atau dalangnya lah kayak gitu bahasa gampang. Tapi di sini Hitler nggak nurut nih. Dan buktinya adalah karena dia nggak nurut, hancur juga tuh negaranya. Penyebab yang kedua Jerman mengalami kekalahan adalah Hitler selalu membagi dua kubu nih, dua kubu di Jerman maksud gue.
Ya di semua sisi maksud gua. Baik dari segi partai atau dari segi personal. Contoh dari segi divisi nih. Hitler kan punya banyak tentara tuh. Ada divisi SS, divisi SA. Nah, divisi-divisinya Hitler selalu membaginya dalam dua kubu atau dua blok. Yang satu senang sama dia, atau dia selalu menyayanginya lah, selalu menyanjungnya, dan yang satu dia cuekin, atau dia selalu memberikan masukan-masukan yang jelek kayak gitulah. Memberikan bukan masukan yang jelek, lebih tepatnya memberikan argumen-argumen yang negatif lah kayak gitu. Bahasa gampangnya nggak ngehargain lah. Jadi Hitler tuh selalu membuat dua kubu nih. Yang satu selalu dia puji, yang satu selalu diremehkan kayak gitu. Jadi menimbulkan perpecahan nih. Sebenarnya tujuan Hitler kayak gitu adalah, sebenarnya tujuan Hitler membuat dua kubu seperti itu adalah agar dia itu nggak dikudeta, tapi dampaknya sangat fatal atau efek sampingnya itu sangat fatal, guys. Kenapa? Karena dari dua kubu yang nggak solid nih, terciptalah satu divisi yang nggak solid juga untuk negaranya. Terbukti ketika Berlin sudah hancur lebur atau sudah di ujung tanduk nih, ketika Uni Soviet sudah mendekati Berlin dan pihak sekutu pun sama nih sudah mendekati Berlin, terbukti pasukan Jerman nggak bisa menanganinya. Di samping itu udah terpojok, mereka juga karena nggak solid. Karena pada saat itu masih banyak sebenarnya pasukan SS di situ di Jerman, maksudnya di Berlin tuh, di kota Berlin. Tapi karena mereka nggak solid sama pasukan SA, ya babak belur juga, akhirnya hancur juga Jerman. Nah, bahasa gampangnya kayak gini lah, ketika mereka ingin menghancurkan musuhnya nih, misalkan beda pendapat nih, ya udah mereka nggak mau ngalah satu sama lain gitu loh. Karena dididik sama Hitler seperti itu. Jadi mereka masing-masing terus, padahal mereka satu negara, satu pemimpin. Dan mereka nggak pernah ngalah gitu satu sama lain. Selalu menganggap dirinya yang super power. Itu bahasa gampang. Itu menjadi bumerang tersendiri untuk negara Jerman yang nantinya akan menimbulkan kekalahan. Bener aja. Ketika tahun 1944, sekutu Hitler yang ada di Italia kan udah rontok. Jadi Italia udah nggak dikuasai Jerman lagi. Karena sekutunya udah habis, dibabat habis. Setahun kemudian, Jerman pun sama. Jerman menyusul kekalahannya. Karena tadi yang gue bilang, blunder Hitler yang pertama adalah dia tidak mendengarkan ahli strategi dan juga tidak mendengarkan jenderal-jenderalnya yang di Jerman. Atau bahasa gampangnya dia terlalu egois lah, nggak nerima masukan. Yang kedua adalah dia selalu menciptakan dua kubu di Jerman. Ya dari segi apapun. Dari segi divisi, dari segi personal. Kalau dari segi personal kan dia banyak tuh. Para menterinya contoh yang dekat secara personal sama dia nih, kayak Joseph Goebbels, terus juga Hermann Göring. Itu kan dua orang pentingnya Hitler nih. Itu juga mereka tuh nggak akur, guys. Kenapa? Karena di sisi lain Hitler selalu mendukung Joseph Goebbels, di sisi lain Hitler juga selalu mendukung Hermann Göring, yang mana Hermann Göring itu nggak disukai Joseph Goebbels. Dan di sisi lain juga Hitler selalu membuat down ajudan-ajudannya. Dan di sisi lain dia juga selalu membuat pujian dan juga mendukung gitu kan ajudan-ajudannya. Jadi secara sudut pandang juga beda banget lah. Dan itu emang tujuan Hitler, membuat perbedaan di kubunya agar mereka itu nggak mikir buat ngudeta Hitler. Tapi sebenarnya ini nggak 100% akurat juga atau nggak 100% berhasil. Karena pada tahun 1944 Hitler itu sudah mencoba dikudeta guys sama bawahannya yang ada di Afrika sana. Tapi mereka nggak berhasil juga. Cuman di sini mereka hampir berhasil. Bahkan pada saat itu Hitler kena bom dan dia mengalami luka cukup lumayan lukanya juga. Buat lo yang ingin menambahkan, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Dan buat lo yang suka dengan video gue, pasti udah klik tombol subscribe dan logo bel dari sampingnya gue Ali. Kita ketemu di video berikut. Terima kasih.